Hai Brawijayans, perkenalkan namaku Aisyah Jadi Senata, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2022. Nah, hari ini tuh perdana banget podcast dari Kominfo MIB. Episode pertama loh guys. Nah, aku di sini nggak sendirian karena ditemenin sama dua orang di depan aku. Hai Kak. Halo. Kenapa sih nggak ada semangat-semangat? Ini lanjutin ini. Lanjut aja ya. Lanjutin. Hai Kak, boleh nggak perkenalkan diri dulu supaya Brawijayan yang lagi nonton nih bisa tahu namanya kakak siapa, dari jurusan apa, angkatan berapa, boleh kan silakan. Halo teman-teman semuanya. Aku Muhammad Rizky Fadila, akrab disapa Kiki. Saya dari Fakultas Peternakan, tapi bukan dari di Malang. Jadi dari PSD KU Kediri, angkatan 2019. Saya juga. Bukan. Enggak dong. Oke teman-teman, salam kenal. Nama saya panggilnya Aji aja. Aji dari sama kayak Aisyah dari FISIP angkatan 2020. Tapi saya nggak impor dari PSDKU, saya asli dari Universitas Brawijaya di Malang. Baik, jadi karena udah ada dua bintang tamu nih di sini, langsung aja kali ya kita bahas topik yang bakalan dibahas di podcast episode pertama ini, yaitu BIF, Brawijaya International Festival. Boleh dijelasin nggak sih langsung apa sih BIF itu sendiri? Mungkin dari Kak Rizky dulu. Oke. Jadi Saya juga Karis. iya. Aji tuh. Ya, panggilnya Jadi BIF itu adalah mega proyek lah, bisa dibilang seperti itu ya. Karena memang ini kolaborasi antara Kemenkoan Pelayanan, kebetulan saya sendiri, dan juga Mas Haji di Kemenkoan Pengembangan begitu ya. Dan memang pada saat itu inisiasinya dari salah satu kementerian dari pengembangan, Bupora, sehingga disatukan lah dengan tagline namanya Brawijaya International Festival gitu. Dan kebetulan memang Brawijaya International Festival sendiri ini baru pertama kalinya ya di EM. Sebelum-sebelumnya itu dari 3 rangkaian itu sendiri tuh jalan sendiri-sendiri gitu. Sehingga daripada memang jalan sendiri-sendiri, baiknya digabungkan menjadi satu dengan satu tagline namanya BIF. Kurang lebih seperti itu. jadi gitu ya teman-teman. Nah, lanjut nih, kan tadi katanya ada 3 nih di dalam BIF itu sendiri. Boleh dijelasin nggak Kak satu-satu gitu? Mungkin dari Kak Aji, terus langsung ke Kak Rizky. Oke, untuk BIF sendiri itu sebetulnya tadi kan kamu manggilnya BIF ya. Sebenarnya ya kita semua orang boleh menyebutnya dengan nama apa saja. Yang penting sama, yang penting sesuai gitu. Kalau BIF itu biasanya dari M biasanya sebutannya BIF. Tapi kalau teman-teman manggil BIF itu juga nggak apa-apa. Ya ada 3 rangkaian. Yang pertama itu Glovisco, itu Global Visionary Conference, itu dari Kementerian Luar Negeri. Itu kurang lebih rangkaiannya semacam seminar internasional teman-teman. Jadi nanti tema yang diusung itu tema terkait dengan kebudayaan, karena Brawijaya International Festival itu fokusnya adalah tentang kebudayaan gitu teman-teman. Nah nanti untuk teman-teman Kementerian Luar Negeri ini itu nanti akan berkolaborasi sama PPI Dunia seperti itu. Karena khusus PPI Dunia ini nanti kita mau ambil tema kebudayaan ini yang akan tercompare lah sama teman-teman dari PPI Dunia kayak gitu. Nah kemudian ntar juga ada di rangkaian keduanya ada Kampung Budaya. Nah ini Kampung Budaya ini mungkin dari teman-teman EMB itu biasanya udah banyak yang tahu, dan mungkin dari teman-teman Brawijaya secara keseluruhan, khususnya teman-teman yang tergabung di dalam Forda ya, forum daerah itu biasanya udah tahu, yaitu Kampung Budaya itu program kerja yang spesifik itu main di domain kedaerahan. Nah nanti rangkaiannya itu ada, kalau tahun lalu kan ada seminarnya duluan ya Mas? Iya, seminar duluan, tapi seminarnya ntar digabung ke Glovisco. Untuk tahun ini ntar akan ada pawai kebudayaannya, sama nanti akan ada closing ceremony-nya gitu ya. Nah itu untuk Kampung Budaya. Dan yang terakhir ini, nah ini baru ya, ini kalau tahun lalu tuh ada Mahakarya, itu kurang lebih konsepnya pensi teman-teman. Nah kalau tahun ini kita ada namanya Baratayuda, itu sebagai rangkaian penutup dari Brawijaya International Festival. Baratayuda itu kita ambil dari satu peristiwa di kitab Mahabharata
tentang perang Dewata. Nah itu namanya Baratayuda. Baratayuda itu ada singkatannya. Brawijaya, Biaduri Budaya, Brawijaya, Baiduri Budaya. Ya, jadi Baratayuda ini fokusnya itu lebih ke ranah kebudayaan ya, kayak aku bilang tadi. Karena fokus tahun ini mau diangkat adalah kebudayaan, mau diambil ranah kebudayaan. Dan nanti akan ada pameran seni, pameran kebudayaan, dan juga nanti akan ada pagelaran kebudayaan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman gambarannya. Ya. Jadi kapan dan di mana nih BIF ini dilaksanakan? Kalau soal kapan, estimasi pelaksanaan BIF sendiri itu sekitar akhir tahun menjelang tutup buku lah ya, sekitar bulan Oktober. Setelah bulan Oktober, rangkaian pertama tadi ya seminar, kemudian dilanjut Kampung Budaya dan diakhiri oleh Baratayuda. Gitu. Dan mungkin satu tambahan juga ya, Baratayuda itu, jadi kan Kampung Budaya itu ada penilaian tentang kebudayaan ya. Nah nanti itu penilaiannya seharusnya kan di KB. Maksudnya di akhir acara itu kan ada semacam apresiasi gitu tentang kebudayaan-kebudayaan. Nah itu nanti digabungkan di Baratayuda. Seperti itu. Puncak acaranya seperti itu. Nah, kalau soal di mananya, mungkin untuk di mananya kita mengacu di tempat seperti tahun kemarin lah ya. Kalau Kampung Budaya itu di jalan biasa, putar-putar di depan FK. Oke. Kemudian kalau Globusco atau seminar ini rencananya kita di blok karena memang tempatnya kan bagus untuk seminar dan juga konferensi begitu kan, dan jauh lebih proper juga. Lalu untuk Barata di Sakri ya tadi. Iya, Barata kemungkinan di Sakri. Barata tempatnya belum kita tentukan, tapi sejauh ini pengennya sih Sakri. Ya. Dan itu bisa berubah-ubah lah nanti gitu. Tapi tetap ditunggu aja oleh teman-teman lah. Ya, biasanya sesuai ketua pelaksana nggak sih Kak? Betul. Ya, Nah itu kan lagi open ketua pelaksana ya? Ya. Open tender. Iya. Ya, open tender. Ada ketua pelaksana. Jadi ada nggak kelebihan BIF ini dari tahun lalu atau masih sama aja? Sebenarnya secara kelebihan kita itu mengadaptasi konsep dari tahun lalu. Tapi dalam konteks ini kita mengambil kritik atau evaluasi dari tahun lalu, dan yang tahun ini itu kita terapkan dalam skop tertentu. Karena tahun lalu itu banyak ya evaluasi dari program-program kerja ini. Ya salah satunya adalah terkait efisiensi. Jadi tahun ini tuh tahun ini buat teman-teman yang belum tahu, kita fokus kepada KPI. Jadi ada KPI-nya, tapi semuanya terukur. Jadi kalau misalkan kita bilang progres kita sampai mana gitu, kita bisa buktikan, ada alat ukurnya segala macam kayak gitu. Nah untuk tahun ini kita mau ambil proker itu yang skrupnya tidak satu sama lain itu bisa saling membantu. Jadi comparisonnya itu rasionya sama gitu, bukan fokus di sini ini besar sekali yang lainnya kecil kayak gitu. Aku pengennya dari teman-teman semua harus paham bahwa antusiasmenya masyarakat UB itu jangan kita fokuskan pada acara-acara tertentu aja, tapi harus kita fokuskan pada semua lini masa. Ya, jadi domain yang digarap sama teman-teman EM ini itu bisa dinikmati sama semua kalangan masyarakat, kalangan civitas UB. Termasuk baik itu dari teman-teman Porda, baik itu dari teman-teman UKM, maupun teman-teman mahasiswa yang mungkin hanya ingin cari euforianya aja kan kayak gitu. Terus buat manfaat BIF-nya sendiri mungkin buat kakak atau buat teman-teman yang ikut kepanitiaannya atau teman-teman yang nonton itu apa sih Kak? Kalau ditanya manfaat ya pasti tidak jauh dari kata relasi dan experience lah ya. Tapi karena memang konsep dari BIF sendiri itu kita menghadirkan nuansa baru. Ada seminar internasional juga konferensi nasional. Harapannya di sini teman-teman bisa berdialektika dengan kawan-kawan mahasiswa di luar sana gitu ya. Karena memang yang kita datangkan itu memang bukan mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, tapi betul-betul real mahasiswana datang ke Indonesia gitu. Dan itu melatih dialektika, kemudian kepemimpinan lah ya, leadership dan lain-lain seperti itu. Manfaatnya sejauh ini seperti itu. Dan juga sekaligus kalau di KB dan juga Barata tentunya kita memperkenalkan budaya tentunya. Karena banyak dari mahasiswa itu sekarang kan zamannya teknologi berkembang pesat ya. Iya, masuk budaya barat. Iya, masuk budaya barat, dan banyak dari kawan-kawan mahasiswa yang saya lihat ya, itu
search-nya itu atau historinya bukan pengen tahu soal budaya Indonesia gitu kan. Bagaimana ketika EM ini menjadi wadah untuk memperkenalkan kebudayaan asli di Indonesia melalui Brawijaya International Festival itu. Boleh dong Kak diceritain pengalaman Kakak terkait BIF kemarin atau justru ini pertama kalinya? Pertama kali ya? BF ini pertama kali. Pertama kali. Sebetulnya itu buat teman-teman yang belum tahu, coba kemarin yang milih Rafli dan Caca jadi presiden, kalian harusnya baca Renstranya dulu, rencana strategis. Ya karena saya paradigma ilmu politik ya, karena anak politik ya harus ngelihat kalau kita punya mencalonkan diri itu kan harus ada namanya kognisi gitu. Kognisinya tuh apa yang dibawa. Nah harusnya ketika teman-teman ngelihat suatu rencana strategis dari seseorang, itu yang nantinya bakal mempengaruhi kedepannya ini orang akan punya terobosan apa, karena dicantumkan di rencana strategis itu. Nah kita sebagai pelaksana termasuk mas-mas Menko sekalian maupun mas-mas menteri sekalian itu semua menafsirkan rencana itu, baru ntar akhirnya teknisnya digarap sama teman-teman kepanitiaan kan kayak gitu. Nah untuk BIF tahun ini karena memang baru dan kita mau mengadaptasi sama proker-proker sebelumnya supaya proker-proker sebelumnya terakomodir, kita bikin rangkaian jadinya itu. Makanya untuk proker apakah BIF itu sebelumnya ada atau enggak, ada sebetulnya, tapi namanya bukan BIF, namanya juga, dan mereka juga nggak dibikin rangkaian. Kalau sekarang dibikin rangkaian. Bisa. Ya, Kampung Budaya ada dulu. Lovisco sekrupnya dulu di Kampung Budaya. Terus Bartayuda apa dulu? Makarya, kan kayak gitu. Kira-kira dari 3 proker BIF ini yang biasanya paling diminati mahasiswa UB maupun umum itu yang mana? Kalau melihat 3 rangkaian besarnya, Lovisco memang mengadaptasi dari beberapa program kerja tahun lalu, Barata pun sama, Mahakarya, dan KB tetaplah menjadi KB ya. Mungkin kalau memang paling diminati tentu KB, tapi kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa ya. Belum tentu juga gitu ya. Barata. Karena emang kan KB sudah dapat exposure gitu kan. Sedangkan Lovisco dan Barata ini kita baru mulai proses gitu. Sebetulnya memang betul ya yang disampaikan Mas Edi tadi, kita adaptasi dari tahun lalu, tapi untuk namanya kan berbeda gitu. Jadi sehingga teman-teman mahasiswa itu kan bertanya ini apa gitu. Nah mungkin yang sejauh ini yang bisa dipastikan paling diminati justru KB, tapi kita belum tahu ke depannya seperti apa. Siapa tahu berubah gitu. Semuanya begitu. Betul. Oke, jadi kita udah dapat gambaran nih tentang BIF ini gimana. Jadi boleh dong Kak kasih kata-kata untuk Brawijayans yang lagi nonton di sini supaya mereka antusias untuk ngikutin rangkaian BIF ini. Dari aku dulu. Kalau sebenarnya kalau antusias atau nggak antusias itu namanya juga program kerja yang harus diperhatikan sama teman-teman. Kita kan belajar marketing juga. Ya mungkin ada sebagian yang nggak belajar marketing, tapi ada belajar marketing juga. Ya kita harus paham pasarnya dulu. Nah sebetulnya antusiasme dari teman-teman itu bisa kita bangun. Gitu. Jadi mau teman-teman sekarang nggak berminat atau gimana, tungguin nanti aja. Barangkali nanti antusiasmenya bisa kita bangun. Karena kenapa? Sesuatu yang tadinya tidak diketahui itu bisa di branding. Itu makanya namanya marketing. Kayak gitu teman-teman. Ya termasuk salah satunya tadi disampaikan sama Mas Kiki, KB itu sudah punya nama, dia namanya udah gede. Barata itu baru, tapi kan kita bisa rebranding dari Mahakarya itu, termasuk Lovisco juga dan lain-lain. Nah Brawijaya International Festival ini karena namanya besar, ya kita harapnya juga nanti teman-teman antusiasmenya juga besar, harapannya. Tapi kayak aku bilang tadi, kalau nggak antusias nggak apa-apa, nanti kita bisa bangun antusiasnya. Tuh. Tunggu ya. Oke, buat Rizky mungkin kata-kata. Singkat aja ya. Hitung aja teman-teman. Itu aja ya. Hitung aja teman-teman. Oke, jadi kita tadi udah tahu bahwa BIF ini adalah salah satu program kerja besar dari EFUB, dan ini tuh dinaungi oleh 3 kementerian dan 2 kemenkoan. Terus kita itu di sini jadi tahu gitu loh bahwa BIF ini berdampak baik juga buat kita karena kita juga bisa cari experience-nya, terus mungkin untuk ningkatin skill-skill kita dengan ikut lomba-lombanya mungkin. Nah,
Karena itu juga makanya teman-teman harus antusias nungguin rangkaian acara dari BIF ini. So nggak kerasa ya Kak, udah selesai aja podcast kita di hari ini. Makasih ya untuk Kak Rizky dan juga Kak Aji sudah mau menyempatkan waktunya datang ke sini. Terima kasih kembali. Oke, Brawijayans, terima kasih udah nonton podcast perdana ini. Boleh dong Kak tutup buat ininya. Salam apa kayak gitu Kak? Salam apa? Mungkin tungguin atau apa gitu. Oh ya, tungguin kan udah tadi. Iya. Ya apa sih? Kita satu Brawijaya. Nah, asik. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah. Dadah.